Oke, ya kawan-kawan di mana saja berada di kesempatan video kali ini, di sini terlihat tanaman kopi setek robusta. Di sini kita menggunakan jenis klon yaitu campuran seperti tugu kuning, bagio, arsat dan juga eh, klon basma ya dari Kota Pagar Alam ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan berbagi cara merawat tanaman kopi agar bisa berbuah lebat dan tumbuh subur setiap tahunnya ya teman-teman ya. Oke, kita simak videonya sampai selesai ya kawan-kawan ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang berada di bawah ini ya teman-teman. Nah, di sini langkah yang pertama yang harus kita perhatikan dalam memelihara bibit stek ataupun tanaman kopi stek seperti ini. Di sini kita harus memperhatikan yang namanya kondisi kopi tersebut ya teman-teman ya. Nah, jika tumbuhnya seperti ini, inilah sangatlah subur. Kenapa bisa subur? Karena di sini kita melakukan perawatan yang rutin seperti pemupukan dan juga pemangkasan ya. Pemangkasan di sini kita lakukan setiap kali selesai panen biasanya. Kita melakukan pemangkasan dan jangan lupa di sini perawatan pada tanaman kopi stek di sini yaitu dengan membuang tunas-tunas cacing yang tidak kita butuhkan ya. Namun di sini kami sudah melakukan penunasan yaitu tunas-tunasan cacing ataupun tunas air yang tidak kita butuhkan tadi. Ini adalah contoh yang kita pelihara untuk tahun yang akan datang ya teman-teman ya. Dan dalam melakukan hal tersebut, di sini juga kita perhatikan kondisi lahan ya teman-teman. Lahan itu harus benar-benar bersih dari serangan gulma ataupun rumput liar yang berada di bawah pohon kopi ya, karena itu sangatlah mengganggu ya proses pertumbuhan tanaman kopi, sehingga tanaman kopi kita berakibat kuning ataupun bisa disebut kurang vitamin lah ya, istilah vitamin dari kategori pupuk. Nah, maka dari itu jangan lupa kasih pupuk 1 tahun yaitu 3 kali ya. Lakukan pemupukan di sini di bulan 4, bulan 9 dan bulan 12 biasanya ya teman-teman, agar tanaman kopi kita selalu berbuah lebat. Dalam melakukan pemangkasan ini yang harus kita perhatikan juga yaitu jenis-jenis bibit setek yang kita pasang itu harus benar-benar bibit yang unggul ya kawan-kawan ya. Jangan kita menanamkan bibit yang tidak unggul agar hasil kedepannya nanti tidak membuat kita kecewa. Di sini sangat terlihat dompol-dompolannya sangat bagus ya, tumbuh sangat subur, dan tunas-tunas yang kita biarkan seperti ini adalah tunas raja yang sudah siap berbuah di tahun yang akan datang ya teman-teman ya. Oke, tidak lupa juga di sini kita berada di lokasi perkebunan tumbuhan yang berada di daerah Bengkulu ya teman-teman ya. Yang pernah berkebun ataupun keliling ya, keliling perkebunan kopi daerah Bengkulu, yaitu tepatnya di perkebunan tumbuhan, jangan lupa komentar ya kawan-kawan ya. Nah, di sini
ada beberapa jenis tadi ya teman-teman ya, seperti jenis tugu kuning, bagio, arsat, dan klon basema dari pagar alam ya. Di sini ada beberapa jenis yang kita kembangkan di area perkebunan ini ya kawan-kawan ya. Dan di sini nampak sekali ya ada 4 as raja yang kita biarkan, lalu yang masih berbuah seperti ini dan masih panjang itu nanti akan kita pangkas setelah selesai panen ya teman-teman ya. Dan ini adalah tunas raja yang sudah siap di tahun yang akan datang ya. Tumbuhnya sangat subur. Dan kemudian tunas cacing seperti itu harusnya dibuang terlebih dahulu ya teman-teman ya. Itu adalah tunas cacing yang tidak kita butuhkan seperti itu, dibuang saja ya. Oke kawan-kawan ya, itulah tadi penjelasan dari saya tentang cara merawat tanaman kopi agar bisa berbuah lebat dan tumbuh subur seperti ini ya teman-teman. Yang pertama lakukan pada pemupukan, yaitu 1 tahun 3 kali ya teman-teman ya. Dan gunakan bibit Entrestek yang unggul di daerah teman-teman sekalian ya. Kemudian cara pembuangan tunas dan cara pemangkasan sudah kita bikin videonya. Teman-teman tinggal cari saja di playlist kita ya teman-teman ya. Oke kawan-kawan ya, selamat menonton dan selamat beristirahat.